Ratusan warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten abaikan jarak sosial saat mengantri pembagian bansos. Aksi saling serobot antrian tak terhindarkan dan sempat memicu emosi petugas. Takut tak kebagian bansos, ratusan warga Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten abaikan aturan jaga jarak saat antri pencairan dana bantuan sosial pada Rabu pagi. Warga bahkan saling dorong saat akan masuk ke ruangan sekolah yang dijadikan tempat pencairan dana bansos. Akibat warga tak disiplin mengantri, petugas sempat terpancing emosinya. Akibatnya pencairan dana bansos dihentikan sementara hingga warga kembali tertib. Total 1.080 menerima dana bansos dari Kemensos. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan sanksi denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Denda maksimal Rp150.000 bagi warga yang tidak mengenakan masker ini akan diterapkan pada 27 Juli mendatang. Kembali meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Jawa Barat mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas bagi warganya yang membandel tidak mengenakan masker saat beraktivitas akan dijatuhi denda maksimal Rp150.000. Sanksi ini berlaku mulai 27 Juli dan didahului dengan masa sosialisasi. Nantinya uang hasil denda warga yang bandel ini akan dimasukkan ke kas daerah. Melakukan pendisiplinan karena proses edukasi sudah dilakukan, proses teguran sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komitmen kita, yaitu tahap ketiga, yaitu pendisiplinan dengan denda. Jadi akan ada denda yaitu 100.000 sampai 150.000 kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Ya, kalau di ruang pribadi itu pilihan. Jadi di rumah tidak wajib, tapi kalau mau pakai karena kewaspadaan silakan, tapi tidak masuk kategori yang diwajibkan. Sudah bersama kami ada Desi Juliani dan Anissa Rizkia dari Bandung dan Yogyakarta. Kita awali dari Bandung terlebih dahulu. Ada Desi. Desi, apakah masih banyak terjadi pelanggaran di sana? Selamat siang, Lovi dan pemirsa. Sejauh ini dari pantauan kami pagi hari tadi di salah satu pusat keramaian di Kota Bandung, warga minim melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Warga sebenarnya sudah mulai sadar ya akan pentingnya protokol kesehatan seperti penggunaan masker, kemudian berjaga jarak dan juga rajin mencuci tangan. Nah, meskipun warga sudah mulai sadar akan patuhnya protokol kesehatan ini, kami juga masih melihat beberapa petugas dari Satpol PP juga masih berjaga di pusat kota terutama dan tidak henti-hentinya menghimbau warga untuk tetap patuh akan protokol kesehatan. Dan tadi juga sudah diinformasikan oleh Lovi bahwa per tanggal 27 Juli 2020 mendatang, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan denda bagi warga yang tidak menggunakan masker. Denda ini sebesar Rp100.000 sampai dengan Rp150.000 bagi warga yang tidak menggunakan masker, terutama di tempat-tempat umum, kemudian juga di kendaraan pribadi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu warga Kota Bandung terkait tanggapannya mengenai penggunaan atau penetapan denda yang akan diberlakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir bersama saya. Selamat siang, Kang. Dengan Kang siapa? Willy Mukti. Oke. Kang Willy, sekarang kan udah mulai wajib menggunakan masker nih. Saya pengen tanya dulu, masker untuk Kang Willy seperti apa sih? Sekarang sih udah bagian dari outfit ya. Kemana-mana kita harus pakai masker. Apalagi sekarang harus di kantor juga saya harus pakai masker gitu. Jadi aturan-aturan yang ada di pemerintahan atau di perkantoran itu semuanya udah harus pakai masker gitu. Dan kita harus sudah terbiasa dengan itu walaupun awal-awal sih kita merasa risih, merasa sesak napas. Tapi untuk kesehatan kita penting itu untuk menggunakan masker gitu. Ini sekarang udah bagian dari outfit juga ya? Bagian dari outfit. Tanggapannya seperti apa sih, Mas Willy, terkait dengan penerapan protokol kesehatan, penerapan denda maksud saya, dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan warga yang tidak menggunakan masker? Sebetulnya itu bagus ya untuk mendidik masyarakat juga. Akan tetapi kalau misalnya dendanya harus jelas dulu nih mau kemana. Kalau saya setuju untuk penggunaan masker di seluruh masyarakat agar semuanya tertib, karena sekarang masih banyak orang-orang yang belum pakai masker gitu. Kalau untuk pemerintahnya sendiri, saya hanya ingin tahu saja nanti dananya itu akan kemana gitu larinya gitu. Terima kasih
Mas Willy untuk informasinya. Selamat bertugas kembali ya Mas Willy ya. Ya itu dia tadi Lofi tanggapan salah satu warga Jawa Barat ya terkait penerapan denda yang akan diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat 27 Juli 2020 mendatang. Jadi kami ingatkan sekali lagi untuk warga Jawa Barat, nanti pemerintah provinsi akan menetapkan denda efektif per 27 Juli 2020 mendatang bagi warga yang tidak menggunakan masker. Jadi masker wajib digunakan karena maskerku melindungimu, masker melindungiku. Lofi. Baik, terima kasih Desi. Dan dari Bandung kita akan ke Yogyakarta, sudah ada Anissa Rizkia. Anissa, di Yogyakarta sudah diterapkan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Apakah efektif dapat memberikan jera untuk warga? Ya, Lofi dan juga pemirsa, memang untuk siang hari ini penerapan dari sanksi denda yang diberlakukan kepada warga Kota Yogyakarta yang tidak mengenakan masker sesuai dengan peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 51 tahun 2020 ada 4 sanksi yang nantinya akan diberikan, yakni yang pertama sanksi secara lisan, kemudian sanksi secara tertulis, kerja sosial yang diberikan kepada warga pelanggar, dan yang keempat adalah bagi mereka yang tidak mengenakan masker akan didenda senilai Rp100.000. Memang sejak pagi hingga siang ini tengah dilakukan patroli oleh tim gabungan dari Satpol PP Kota Yogyakarta yang mana ditemukan warga yang tengah menggunakan masker dengan baik dan benar, namun juga ada warga yang masih saja nekat keluar dengan menggunakan masker ditaruh di dagu, bahkan mereka melepaskannya sesaat. Nah, untuk mengetahui seberapa efektifkah peraturan wali kota yang tengah digaungkan begitu, saat ini saya tengah bersama Bapak Yudi Lestari selaku Komandan Operasi Lapangan. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Bisa dijelaskan Pak, seberapa efektifkah peraturan wali kota yang saat ini tengah diterapkan? Ya, setelah ada peraturan wali kota nomor 51 tahun 2020, memang dari Malioboro sekarang sudah banyak sekali yang sudah pakai masker. Dan seandainya di Malioboro yang tidak masuk, tidak pakai masker akan diusir dari keluar dari Malioboro. Nah, ini sangat mendukung sekali dan juga ini ada sanksi-sanksinya. Nanti untuk penerapannya nanti kita belum bisa sekarang, tapi nanti nunggu keputusan dari Bapak Wali Kota. Oke. Nah, untuk saat ini Bapak dari pagi sampai siang hari ini sudah berapa Pak jumlah pelanggar yang Bapak temukan tadi dan apa saja yang diberikan sanksinya kepada mereka? Kami menghimbau dulu kepada warga masyarakat dan memperingatkan bila ada memakai masker tidak pas pada tepatnya seperti di isi mulut, ini kita suruh untuk memakai yang benar, jangan sampai dibuka maskernya hanya dipakai di dagu, sehingga kalau lewat ini sudah disediakan air cuci tadi untuk mencuci tangan, silakan untuk bisa mencuci tangan di sepanjang Malioboro ini. Nah, untuk penjagaan sendiri di sini dilakukan apakah 24 jam atau ada shift tertentu Pak? Ya, dari Satpol PP Kota Yogyakarta telah membentuk 3 shift ya, dari pagi, siang, dan malam. Jadi ke pagi seperti jam 9 sampai jam 8 sampai jam 15.30, kemudian sorenya 15.30 sampai jam 23.30 dan selanjutnya sampai pagi 23.30. Dan sampai hari ini Pak, apakah masih ada Pak tadi warga yang masih nekat begitu Ya, untuk memasuki area tidak menggunakan masker ini? ya sekarang sudah banyak yang pakai masker Bu, karena di sebelah utara sana sudah dijaga oleh Jogoboro, bila mana tidak ada pakai masker nanti kita keluar dari Malioboro. Baik. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Ya, Bu. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan Bapak Yudi Lestari selaku Komandan Operasi Lapangan yang tengah berjaga di kawasan 0 km Yogyakarta. Yang mana mereka di sini juga terus menghimbau kepada masyarakat agar terus disiplin menggunakan masker ketika berada ataupun beraktivitas di luar rumah. Demikian laporan sementara dari Kota Yogyakarta. Kembali kepada Lofi di studio. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Desi Juliani dari Bandung, Jawa Barat. Guna menekan persebaran virus COVID-19, pemerintah menerapkan berbagai aturan dan sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sayangnya, sanksi yang diberikan seolah setengah hati dan tidak berdampak signifikan untuk menekan lonjakan pasien positif COVID-19. Push up,
Inilah sanksi disiplin bagi warga yang melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Umumnya pelanggaran yang dilakukan warga adalah tidak mengenakan masker dan menjaga jarak. Selain push-up, hukuman sosial menyapu dan membersihkan jalanan juga diberikan pada warga yang melanggar aturan kesehatan. Agar memberi efek jera, para pelanggar ini harus mengenakan rompi berwarna menyolok. Meski sanksi gencar digalakkan, namun jumlah pasien positif corona terus bertambah dari hari ke hari. Bahkan jumlah pasien baru yang teridentifikasi positif corona terus mencatatkan rekor harian. Sanksi sosial dan hukuman push-up hingga denda ternyata tak cukup efektif menimbulkan efek jera. Terlebih bagi warga di perkotaan yang lebih abai atas aturan menjaga jarak. Terbukti, aktivitas Car Free Day diikuti dengan cara bergerombol dan mengabaikan jarak sosial yang telah diatur oleh gugus penanganan COVID-19. Selain faktor kedisiplinan warga, ketegasan pemerintah juga dituntut untuk menekan laju penambahan pasien positif COVID-19. Tanpa sanksi tegas dan berujung efek jera, mustahil warga akan mematuhi aturan dan ujungnya, lonjakan penambahan pasien positif COVID-19 akan sulit dikendalikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana efektivitas denda bagi pelanggar protokol kesehatan yang akan diterapkan berbagai wilayah? Kita sudah terhubung dengan pakar psikologi UGM Yogyakarta, ada Profesor Kunchoro. Selamat siang, Profesor Kunchoro. Halo, selamat siang, Prof. Halo, selamat siang. Baik, Prof, ini sebelum kita bahas sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan, bagaimana menurut Anda respon masyarakat akan sanksi hukuman sosial yang memang sudah berjalan bagi pelanggar protokol kesehatan? Yang pertama dari segi efektivitasnya sangat tidak efektif. Yang kedua dari marwah aturan itu sendiri masyarakat sangat tidak menghargai. Karena itu buat apa? Buat aturan itu. Dan yang kemudian teguran, kemudian suruh push up dan sebagainya itu kok kelihatannya kayak anak sekolah yang terlambat masuk kemudian disuruh denda. Padahal kan masyarakat banyak yang kita berikan. Baik, berarti Anda setuju harusnya ada sanksi yang lebih tegas lagi untuk memang agar protokol kesehatan ini dipatuhi oleh warga? Bukan persoalan lebih tegas lagi, tetapi yang tepat guna, Mbak. Sekarang kita bisa melihat sanksi yang sekarang terjadi itulah sanksi-sanksi yang kalau menurut saya tidak tepat guna. Contoh sangat sederhana misalnya, kita pakai helm saja, tidak pakai helm itu kena denda. Padahal helm itu lebih menyengsarakan pada diri kita sendiri. Tetapi kalau COVID-19 kan menyengsarakan kita dan orang di luar kita. Karena itu apa? Lah aturannya sama kita buat. Jangan per daerah, tapi di DPR pusat membuat aturan. Sehingga semuanya diperlakukan yang sama. Dan itu apa? Denda. Sekali yang terjadi apabila dia tidak melanggar, yang pertama mungkin masih peringatan dicatat. Yang kedua, apalagi yang ketiga lebih berat lagi. Begitu. Jadi ada yang paling penting adalah sanksi kan tujuannya untuk menimbulkan efek jera. Dan yang penting dalam hubungannya dengan COVID itu adalah bahwa salah satu penularan COVID itu adalah melalui cara itu. Kalau saya tidak menggunakan, kalau saya kena, maka saya akan menular pada orang lain. Tapi kalau orang lain yang kena dan saya tidak akan menular pada saya. Ini pemahaman ini yang harus kita ajarkan pada mereka. Dan harganya sekarang murah, tidak seperti dulu. Sehingga banyak orang hanya dengan alasan tidak bisa beli. Percayakah kita? Itu persoalannya. Kemudian aturan tepat guna yang seperti apa yang harus diwacanakan oleh pemerintah? Apakah wacana ada sanksi denda kepada warga itu tepat agar warga jera? Kalau menurut saya iya. Karena denda itu seperti saya sampaikan, yang namanya SIM saja, tidak pakai helm saja, itu ada dendanya. Begitu. Sehingga kalau ini, dan ini kan membahayakan orang lain. Tapi kalau misalnya mereka hanya diminta untuk push up, diminta untuk apa, nyatanya tidak jalan kok. Yang paling penting itu efek jera. Karena itu apa? Perlu ada peningkatan, yang meningkat. Dari yang paling ringan, mungkin teguran, atau mungkin juga ada denda, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa.
Baik, Prof. Tapi di sisi lain tidak dibarengi sanksi denda ini secara komprehensif begitu karena ada kebijakan pemerintah yang memang membuka aktivitas dari warga sendiri. Menurut Anda? Itu dua hal yang berbeda. Meskipun itu dibuka, tetapi pakai masker itulah harus. Dan itulah yang namanya peradaban baru kita itu di situ. Karena masker itu untuk melindungi kita dan orang lain. Meskipun peradaban dibuka seperti apa, tetap saja yang menjadi persoalan adalah bahwa masker itu adalah alat pelindung diri untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Baik, sanksi denda ini apakah terus akan dibarengi juga dengan hukuman sosial begitu yang sudah berjalan juga, Prof? Saya kira tidak terlalu perlu ya ada sosial yang terus efektif tidak sih yang selama ini terjadi yang seperti itu, pakai baju ini, pakai ini. Karena orang tidak, yang saya khawatirkan cuma satu, Mbak. Dunia sekarang itu banyak anak-anak itu prank istilahnya. Justru mereka tuh mencari itu biar mereka tuh kelihatan di TV, kelihatan di sini seperti itu. Itu sangat khawatirkan nanti kalau mengarah ke situ. Tapi untuk besaran sanksi denda sendiri ini wacananya 100 hingga 150 ribu. Ini bagaimana untuk masyarakat ekonomi ke bawah? Apalagi di tengah pandemi ini juga banyak kendala ekonomi yang dialami warga. Biar dia tertib. Jadi sanksi bisa berdasarkan pada status ekonomi. Misalnya untuk orang miskin dendanya sekian, untuk yang pendidikan penghasilan sekian. Bisa saja kita buat seperti itu. Tetapi kalau misalnya dengan seperti itu tidak kita perhatikan, maaf, COVID itu tidak bicara status sosial, gitu. Orang yang rendah bisa menularkan pada yang tinggi bisa menularkan pada yang rendah. Dan satu perlindungan itu adalah dengan masker. Baik, kemudian sosialisasi seperti apa yang akan disampaikan kepada masyarakat yang mungkin tepat akan sanksi denda, hukuman sosial agar masyarakat ini tidak melanggar lagi, Prof? Oke. Kritikan saya pada Satgas COVID adalah bahwa Satgas COVID ini terlalu nasional, gitu. Tidak pernah berbicara pada zonasi, ya. Tidak pernah bicara pada daerah-daerah itu zona merah, zona hijau, zona seperti ini. Sehingga sosialisasi satu misalnya di daerah merah itu ketat harus diberikan melalui RT RW, pengajian dan sebagainya. Banyak masyarakat yang bisa kita lakukan, tokoh-tokoh masyarakat. Begitu, kita manfaatkan. Yang terjadi sekarang tidak. Hanya terlalu terpusat. Data sekarang pertambahan sekian orang banyak. Itu kan semua di nasional daerah. Tapi daerah saya ini zona hijau, aman di daerah saya. Begitu. Tetapi ini daerah merah. Daerah merah kemudian tidak pakai masker, dendanya lebih berat dibandingkan dengan daerah zona hijau. Seperti itu misalnya kita berikan. Sehingga memang tujuan kita betul-betul untuk mencegah. Ya, jangan sampai yang namanya COVID itu menular. Setiap hari sejak bulan dulu penambahannya sekarang semakin lama semakin tambah. Orang bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Baik, terima kasih Profesor Kunchoro sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Semoga wacana sanksi denda yang akan diterapkan oleh pemerintah Jawa Barat juga akan mengurangi atau meminimalisir persebaran virus corona di Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan para pekerja seni di Istana Negara. Presiden mengajak para seniman bekerja sama dengan pemerintah dalam mencegah persebaran COVID-19. Sejumlah seniman tanah air hari ini berkunjung ke Istana Negara untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo mengkampanyekan pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Seniman yang tampak hadir di Istana Negara diantaranya Raffi Ahmad, Andre Taulani, dan Ari Lasso. Mewakili para seniman, Butet Kertarajasa dan Lis Hartono alias Cak Lontong sepakat akan membantu pemerintah untuk menyampaikan pemikiran dan langkah strategi pemerintah dalam penanganan COVID-19 kepada masyarakat. Yang jelas, dari pertemuan yang bisa saling memberikan masukan, kita mendapatkan update bagaimana kondisi pandemi bukan hanya di negara kita tapi juga di negara lain. Di sisi lain dari sisi pemerintah juga mendapatkan masukan langsung dari pelaku-pelaku seni. Jadi harapannya nanti ke depan bisa melakukan sinergi yang tepat untuk memberikan guidance lah, terutama bagi kita sebagai pekerja seni bagaimana menghadapi ini, juga teman-teman yang terdampak.
Usai pertemuan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan para seniman bisa mensosialisasikan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara yang kreatif agar bisa diterima masyarakat. Tadi Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan ya agar lebih dapat didengar, disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas. Saya pikir karena para seniman ini mempunyai komunitas tersendiri, mempunyai fans juga dan lain sebagainya, tentunya sangat dapat membantu menjelaskan atau mensosialisasikan protokol kesehatan ini, dan dengan caranya mereka mungkin lebih kreatif. Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga sore tersebut berjalan tertutup. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.